Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Bandingkan dengan Legiun Seluruh Jiwa artileri berat, mereka jauh lebih gesit dan mobile. Mereka membentuk kipas dan menjaga 9 pintu besar seolah-olah mereka adalah penyapu tim. Beberapa orang berdiri di sudut lapangan latihan militer. Ketika mereka menyaksikan pemandangan ini terbentang di hadapan mereka tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Setelah 2 tahun latihan yang keras ini, ketiga legiun ini akhirnya memiliki kekuatan bertarung sejati. Itu akan tergantung pada komandan bagaimana mereka benar-benar akan tampil di medan perang setelah Legiun Seluruh Jiwa artileri berat memasukinya. Giliran Legiun Seluruh Jiwa benteng, mereka jauh lebih cepat dan hanya butuh 4 menit untuk masuk. Yang terakhir adalah Legiun Seluruh Jiwa Sekte Tang. Mereka terbang dari atas dengan cara yang teratur dan hanya butuh 2 menit. Secara total, ketiga legiun yang terdiri dari 2.700 orang membutuhkan 16 menit untuk sepenuhnya memasuki Demiplan Spektral Huo Yuhao. Jika seseorang menambahkan waktu yang digunakan oleh Huo Yuhao untuk mengucapkan mantra, mereka akan menggunakan total 20 menit. Ini berarti bahwa mereka akan dapat mundur dari mana saja dalam 20 menit. Ini jelas bergantung pada kemampuan Huo Yuhao untuk lolos dari deteksi yang telah diuji selama perampokan yang tidak terhitung jumlahnya di medan perang. Setelah 9 pintu hitam ditutup, lapangan latihan militer kembali ke keadaan semula yang sepi. Mata Asura berubah kembali menjadi sosok Huo Yuhao. Setelah mendarat di tanah, dia bergerak ke arah sekelompok individu yang berdiri di bawah pohon di sudut tanah latihan militer. Pemimpin di antara mereka tidak lain adalah Penatua Aswan. Kedua dekan, yaitu Yan Shaoze dan Shanlin berdiri di sisinya. Penatua Aswan, Huo Yuhao menyapa dengan sopan. Penatua Aswan mengangguk dan berkata, "Bola itu sekarang ada di istanamu. Mari berharap kamu bisa memberi kami keajaiban yang sangat dibutuhkan." Huo Yuhao tersenyum. "Aku yakin kita bisa berhasil. Kami juga harus bergantung pada kalian semua untuk pertempuran di garis depan." Penatua Aswan menjawab, "Kekaisaran Ryu mungkin kuat, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir 3 kekaisaran asli dari Penodoulo adalah lelucon? Tidak akan mudah bagi mereka untuk menyerang kami. Bagaimanapun, aku baru saja menerima pembaruan pagi ini. Seperti yang telah kita prediksi, pasukan Kekaisaran Ryu telah memasuki apa yang sebelumnya adalah tanah Kekaisaran Tianhun. Mereka sekarang bergerak menuju wilayah tenggara Kekaisaran Tianhun." Huo Yuhao mulai berkeringat. Sepertinya waktu benar-benar tidak menunggu. Pada saat yang sama, sosok seorang wanita melintas dalam benaknya. Itu adalah Jusi. "Apakah kamu masih komandan yang memimpin pasukan Kekaisaran Ryu, Jusi? Aku benar-benar tidak ingin bertemu denganmu di medan perang." Penatua Aswan menginstruksikan Huo Yuhao ketika dia memberinya tepukan di bahu. "Yuhao, kamu bisa mulai bergerak. Terlepas dari apakah kamu berhasil atau tidak, lakukan yang terbaik untuk mengembalikan mereka dengan selamat." "Baik, Penatua Aswan." Huo Yuhao menjawab dengan sopan. Setelah itu ia berpamitan dengan Yan Shaoze dan Shanlin sebelum terbang ke udara. Kemudian ia menghilang saat dia melaju menuju ke Kekaisaran Ryu. 3 legiun akan membutuhkan waktu untuk membiasakan diri dan menerima lingkungan mereka dalam Demiplan Spektral Huo Yuhao. Namun Huo Yuhao tidak harus terlalu khawatir dengan hal-hal ini. Para atasan lainnya dari Sekte Tang telah mengambil tanggung jawab untuk memberi pengarahan singkat pada legiun di Demiplan Spektral. Juga, dia sudah meminta Erbai untuk mengusir makhluk spektral dan menciptakan area berkemah untuk 3 legiun. Paling tidak, para Master Roh tidak akan bisa melihat makhluk spektral di dekat area perkemahan mereka. Ini secara alami akan membuat segalanya lebih lancar. Meskipun mereka baru pergi di pagi hari, pada siang hari mereka sudah tiba di pegunungan Mindo. Karena seberapa cepat Huo Yuhao terbang, namun Adipa Dharma Putih tidak berada di pegunungan Mindo, di mana tentara barat Kekaisaran Ryu sedang berkemah. Sebaliknya, dia sudah memimpin pasukan elitnya ke utara Kekaisaran Starlo. Kali ini Kekaisaran Ryu
tidak menyembunyikan rute yang mereka ambil. Oleh karena itu, Kekaisaran Starlo juga mulai membuat persiapan setelah menerima berita tentang serangan mereka yang akan datang. Tentu saja, masih ada banyak pasukan yang berkemah di pegunungan Mingdo, termasuk 5 pasukan. Putri Jiu juga ada di sini. Yu Hao, kenapa kamu ada di sini? Putri Jiu sangat senang melihat Wu Yuhao. Seiring berlalunya waktu, Wu Yuhao mulai mendapatkan pengakuan dari para petinggi di berbagai kekaisaran setelah menunjukkan kemampuannya. Selain itu, Wu Yuhao juga masih bertahan untuk gelar adipati dari Kekaisaran Starlo. Setelah duduk bersama Putri Jiu di tenda, Wu Yuhao bertanya, "Yang mulia, apakah Anda memiliki berita terbaru?" Putri Jiu berkata, "Aku punya beritanya, tapi itu mungkin tidak terlalu akurat. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa Kekaisaran Ryu telah mengumpulkan lebih dari 300.000 tentara untuk pasukan mereka. Sepertinya mereka telah dipindahkan ke Kekaisaran Tianhun. Dari kelihatannya mereka mungkin akan terhubung dengan pasukan yang sudah berada di dalam Kekaisaran Tianhun. Mengenai apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, kami tidak memiliki informasi yang dapat diandalkan mengenai hal itu. Selain itu, Kekaisaran Ryu telah memperkuat pertahanan mereka di perbatasan tanah mereka. Bahkan mereka telah menempatkan setidaknya 2 legiun instruktur jiwa di sisi lain pegunungan Mingdo untuk melengkapi alat pengintai jiwa dan pasukan yang ada. Dengan pengaturan baru mereka, kami bahkan tidak dapat mengirim lalat untuk melakukan pekerjaan pengintaian. Yu Hao, karena kamu sudah ada di sini, apakah kamu keberatan membantu kami melakukan pekerjaan pengintaian?" Meskipun dia sedang menatap mata penuh harapan sang putri, Wu Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Yang mulia, aku minta maaf tetapi aku memiliki misi lain di tangan. Namun aku dapat membantumu memecahkan beberapa masalah pengintaianmu." Setelah itu, Wu Yuhao memberinya senyuman licik. Putri Jiu tampaknya telah menangkap apa yang Wu Yuhao maksudkan saat dia berkata, "Itu akan bagus, namun aku harus memberitahumu betapa liciknya alat jiwa pengintai mereka. Mereka tidak hanya memiliki jangkauan yang lebih besar, tetapi juga mobilitas dan kecepatan yang lebih besar. Mereka akan melarikan diri saat mereka mendeteksi gerakan yang meragukan. Pada saat yang sama, alat jiwa lain di daerah itu akan menghentikan segala upaya dari musuh untuk mencegah alat jiwa pengintaian. Karenanya, ini akan menjadi tugas yang menantang. Kami telah mencoba menggunakan peluru meriam jiwa untuk mengebom alat jiwa pengintai beberapa kali, tapi itu tidak berhasil." Wu Yuhao berkata, "Ini mungkin metode pencegahan terbaik yang bisa mereka pakai, tapi yakinlah aku punya cara. Meskipun aku tidak akan bisa menghancurkan mereka semua, aku yakin aku bisa mengalahkan setidaknya beberapa dari mereka." Putri Jiu jelas senang dengan jawaban Wu Yuhao. "Itu akan luar biasa jika kita bisa memberi sedikit tekanan pada Kekaisaran Ryu. Dari sini, pertempuran di garis depan akan jauh lebih mudah bagi orang-orang kita." Wu Yuhao berkata, "Lalu aku akan mulai bergerak. Setelah itu, kita akan memasuki diri kita ke Kekaisaran Ryu untuk melanjutkan pertempuran kita. Selamat tinggal yang mulia." Setelah mengucapkan selamat tinggal padanya, baik Wu Yuhao dan Putri Jiu berdiri. Dia bergerak lebih dekat ke Wu Yuhao dan menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Dia berkata, "Yu Hao, kamu benar-benar pemuda paling luar biasa yang pernah kulihat. Kekaisaran Starlo akan selamanya menjadi rumahmu. Selama kamu menginginkannya, Kekaisaran dapat memberimu semua kehormatan dan kemuliaan yang mungkin kamu inginkan." Yu Hao tersenyum. "Kalau begitu, jika operasi ini berhasil diselesaikan, aku akan kembali untuk meminta gelar adipati dari Yang Mulia." Putri Jiu sedikit terkejut dengan permintaan Wu Yuhao. Itu bukan pertama kalinya dia bertanya tentang gelar ini, namun dia tidak pernah meminta apapun selain gelar. Bahkan sebidang tanah pun. Kenapa dia begitu gigih tentang gelar itu? Tentu saja masih lebih meyakinkan untuk mengetahui bahwa dia menginginkan sesuatu daripada tidak menginginkan apapun. Putri Jiu berkata, "Yu Hao, apa sebenarnya misimu? Bisakah kamu bercerita padaku?" Wu Yuhao ragu sebentar sebelum menjawab. "Aku memimpin beberapa pasukan untuk melakukan operasi sabotase dalam Kekaisaran Ryu seperti yang dilakukan adipati sebelumnya. Jika kita berhasil, aku yakin kita bisa mengancam fondasi Kekaisaran Ryu dan mengurangi tekanan pada pasukan kita di garis depan." Jelas bahwa Adipati Rema Putih tidak memberitahu Putri Jiu tentang rencana ini. Setelah mendengar kata-kata Wu Yuhao, Putri Jiu sangat terkejut. "Kamu akan membawa seluruh pasukan ke Kekaisaran Ryu?
Apakah mereka dari tentara pertahanan kota Shrek? Huo Yuhao mengaku dan menjawab, cukup banyak, namun mereka lebih kuat dari tentara pertahanan. Aku pikir tidak pantas bagiku untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut. Aku hanya berharap aku bisa membawa kembali kabar baik segera. Baiklah, sampai jumpa yang mulia. Putri Jiu melihat Huo Yuhao ke tepi puncak utama dan mengawasinya pergi sampai sosoknya menghilang di langit. Emosinya yang telah ditekan selama beberapa hari terakhir tampaknya sedikit santai. Dia mengepalkan tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri, semoga beruntung Yuhao. Tentu saja Huo Yuhao tidak akan berbagi rahasia demi plan spektralnya dengan Putri Jiu meskipun akan ada banyak orang yang akan belajar tentang demi plan spektralnya. Setelah perang berakhir, dia masih percaya diri harus merahasiakannya setidaknya untuk saat ini. Ketika dia menjadi lebih kuat, beberapa hal yang dia harus sangat berhati-hati sebelumnya bisa sekarang dirawat dengan kurang hati-hati. Saat cahaya samar melintas di tubuh Huo Yuhao memproyeksikan sinar dingin dari wajahnya. Saat dia terbang, dia sudah melepaskan kemampuan pendeteksi spiritualnya untuk mencari alat pengintai jiwa Kekaisaran Ryu yang bersembunyi di suatu tempat di langit. Pengaturan alat jiwa pengintai saat ini yang digunakan oleh Kekaisaran Ryu sangat berbeda dari yang mereka gunakan sebelumnya. Alat jiwa ini benar-benar dipisahkan dan ditempatkan. Meskipun mereka mampu mencakup jangkauan yang sangat besar, pengaturan mereka tidak dalam pola yang sangat dapat diprediksi. Bahkan Kekaisaran Ryu telah menggunakan metode pengintaian ganda dengan melakukan pengintaian dari darat dan udara. Tumpang tindih jangkauan pengintaian mereka akan meningkatkan peluang pendeteksi pergerakan musuh dan menjamin keamanan yang lebih baik. Saat ini ada alat jiwa terhubung dimanapun alat jiwa ditempatkan di Kekaisaran Ryu. Alat jiwa yang terhubung ini dapat melakukan operasi serangan dan pertahanan. Ketika sampai pada kemampuan serangan mereka, itu bisa membunuh Feng Hao Doulo dalam persekian detik. Inilah mengapa alat jiwa yang terhubung sangat menakutkan, karena kekuatan itu yang luar biasa. Bahkan sekte tubuh yang kuat tidak bisa menghentikan kemajuan atau serangan dari Kekaisaran Ryu, karena Kekaisaran Ryu telah meningkatkan keamanan mereka di pegunungan Mingdo. Baik Adipati Rema Putih maupun Putri Jiu tidak dapat melakukan apapun pada Kekaisaran Ryu. Jika pasukan besar berusaha menembus garis alat jiwa ini, mereka masih bisa melakukannya. Meskipun demikian, mereka harus berurusan dengan banyak korban. Oleh karena itu, Adipati Rema Putih memilih untuk mempertahankan pegunungan Mingdo daripada mengambil resiko untuk menyerang Kekaisaran Ryu. Deteksi spiritual Huo Yuhao pada akhirnya terbatas dan hanya bisa mendeteksi jumlah besar pasukan. Dia tidak bisa mendapatkan gambaran lengkap dari semua pasukan di dekat perimeter Kekaisaran Ryu. Meskipun demikian, ini tidak akan mempengaruhi misinya. Tentu saja Huo Yuhao tidak akan cukup bodoh untuk menyerang alat jiwa pengintai di udara. Dia hanya akan menjadi target untuk alat jiwa yang berjejer di bawahnya. Bahkan mereka tidak perlu membidiknya. Mereka hanya harus menembak ke atas ke udara dan dia akan berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Orang harus ingat bahwa Huo Yuhao tidak bertarung sendirian. Setelah berkeliling di sekitar alat pengintai Kekaisaran Ryu, Huo Yuhao terbang langsung ke Kekaisaran Ryu. Dia langsung pergi ke stasiun terdekat di mana Kekaisaran Ryu telah menyiapkan serangkaian alat jiwa. Dia mendatangi mereka dengan cara yang sangat halus. Sebelum berputar ke belakang area, dia mengambil waktu sejenak untuk menggunakan deteksi spiritualnya untuk menganalisis landscape stasiun ini sebelum menemukan celah untuk lebih dekat dengan mereka. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.